Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Pagi ini anak-anak semuanya? Syukur alhamdulillah semuanya pada baik. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa ya anak-anak agar kita mendapatkan ridho dari Allah, senantiasa ini kita manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak sendiri anak-anak. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan doa kita dipermudah dalam mempelajari ilmu pada pagi hari ini. Baik anak-anak, senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita setelah mendapatkan kenikmatan kita bisa hadir bersama pada pembelajaran pagi hari ini ya anak-anak. Baik anak-anak sudah pernah belajar ya anak-anak? Pernah belajar ya, bagus. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik. Absen Muhammad Fatah. Ya, alhamdulillah hadir. Semuanya hadir ya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Baik, anak-anak sebelumnya kalian pernah belajar di bangku MTS ya anak-anak? Masih ingat pembelajaran Al-Qur'an dan hadis karena pada pagi hari ini kita semua Bapak akan mempelajari, kita belajar bersama-sama, belajar Al-Quran hadis lagi ya anak-anak. Ya, masih ingat? Coba, masih ingat Nur Aziza, masih ingat apa itu Al-Quran? Baik, bagus. Al-Quran adalah kalamullah. Terus, Aisyah, coba sebutkan apa itu hadis? Ya, bagus. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak, sebelumnya akan izin share screen dulu ya anak-anak pada pembelajaran pagi hari ini. Nah ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya anak-anak. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pagi hari ini. Ada KD, ada indikator dan tujuan. Bapak akan menyampaikan tujuan-tujuan pada pagi hari ini. Ya, anak-anak. Yang pertama di sini menjelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah ya anak-anak, menjelaskan pengertian secara bahasa dan istilah dan menguraikan persamaan dan perbedaan pengertian Al-Quran menurut ulama dan menyampaikan pengertian dari beberapa pendapat ulama dan pengertian menurut bahasa berdasarkan pendapat para ulama secara utuh. Ya anak-anak, baik. Selanjutnya coba anak-anak amati gambar ini. Masih ingat ya, gambar satu apa? Bagus, Al-Quran. Kedua, ya, itu membaca Al-Quran, anak-anak belajar. Nomor tiga, bagus, itu adalah gua tempat diturunkannya Al-Quran. Gambar keempat, itu adalah ulama-ulama Al-Quran. Ya. Terima kasih, semuanya sudah bisa menjawab dan bisa melihat, mengamati gambar-gambar. Dan selanjutnya coba kalian semuanya simak pada video berikut ya anak-anak. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengertian Al-Quran. Kami sebenarnya apa sih Al-Quran? Pengertian Al-Quran menjadi dua. Yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang mempunyai yang berbentuk perseda sampai. Ya, bagus. Anak-anak semua itu sudah diamati ya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan secara bahasa dan istilah menurut pendapat para ulama. Di sini ada 5 menurut bahasa ya anak-anak pengertian Al-Quran. Dari yang pertama di sini pengertian menurut Al-Lihani, beliau wafat pada tahun 250 Hijriah ya anak-anak. Dan selanjutnya yang kedua, pendapat yang kedua di sini menurut Al-Asy'ari, beliau wafat tahun
24 Hijriah ya anak-anak. Dan yang ketiga menurut Al-Farra dia wafat pada tahun 207 Hijriah anak-anak. Dan selanjutnya yang keempat di sini menurut Az-Zujad dia wafat 331 Hijriah. Ini pendapat Az-Zujad ya anak-anak. Dan yang kelima pendapat di sini menurut Asy-Syafi'i. Ini beliau wafat pada tahun 204 Hijriah anak-anak. Ini yang disinilah pengertian-pengertian Al-Quran secara bahasa. Dan selanjutnya kita akan belajar Al-Quran secara istilahnya ya anak-anak, secara terminologi. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudurubih, ini mengatakan seperti ini anak-anak. Dan yang kedua, Subhi Saleh, beliau mengatakan di Al-Quran seperti ini ya anak-anak, bagus, semuanya sudah mengerti. Dan yang ketiga, di sini pendapat Muhammad Abduh mengatakan seperti ini pendefinisian Al-Quran ya anak-anak. Baik, selanjutnya dari ketiga pendapat di atas dijelaskan bahwa disimpulkan unsur-unsur pengertian Al-Quran sebagai berikut anak-anak. Al-Quran adalah firman atau kalamullah. Semuanya bisa memahami anak-anak. Al-Quran yang paling terakhir senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Nah, dari sini anak-anak ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Silakan. Ya, bagus. Fatah Muhammad Fatah menanyakan, kenapa Al-Quran dikatakan apa anak? Ya, dikatakan qoro'a karena itu ada menunjukkan bacaan bagus. Nah, selanjutnya anak-anak kita membuat kelompok ya dibagi dua, terdiri dari 5 orang. Tugas yang pertama, tugas kelompok 1 adalah ada 2 tugas ya anak-anak, silakan dikerjakan. Dan kelompok 2 ada 2 tugas yang harus dikerjakan juga. Selanjutnya anak-anak siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing ya anak-anak. Baik, silakan kerjakan. Alhamdulillah semuanya selesai. Baik, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bagus, alhamdulillah. Hasil diskusinya cukup memuaskan dan bagus. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, bagus juga alhamdulillah semuanya pada bagus hasil diskusi kalian masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, baik, dan selanjutnya anak-anak setelah kalian berhasil untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, sudah selesai, silakan anak-anak untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Ya, silakan dibantu oleh Muhammad Rudi untuk tampil ke depan menyimpulkan hasilnya. Baik. Bagus, hasilnya cukup bagus kesimpulannya. Baik, Bapak akan sedikit membantu bahwasanya Al-Quran itu merupakan sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pegangan bagi kita agar kita senantiasa mendapatkan ridho dan selamat dari siksa api neraka dan senantiasa kita mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas mandiri ya, tugas rumah. Silakan dibuka di LKPD-nya sudah ada ya, sudah mendapatkan semua dan dikerjakan tugasnya ini. Tugas rumahnya ada 5 dan dikumpulkan, diserahkan pada pertemuan yang akan datang ya anak-anak. Baik, itulah pembelajaran kali ini anak-anak. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kesehatan untuk belajar pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Dan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari nama-nama Al-Quran dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama ya anak-anak. Baik, kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bapak. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak
Halo, Saya Hamdun Yanto, Ustaz. Hamdun, ya. Hamdun, Ustaz. Dari situ Bondo ya? Situ Bondo, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Lama sudah sampai tahapan ujian komprehensif. Ya. Alhamdulillah ya, Ustaz. Alhamdulillah. Pada saat Bapak menyampaikan materi tadi, diakhiri dengan alhamdulillah. Ya. Iya, Ustaz. Kafaratul majelisnya mana kafaratul majelis? Kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma. Baik. Ya, baik. Itu di akhir pertemuan ya. Ya, Ustaz. Pada kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum itu di surat akhir Taubah. Ada nun sukun ketemu dengan hamzah, apa hukumnya, Pak? Idhar, Ustaz. Non sukun ketemu Hamzah, idhar. Baik. Baik, saya kira cukup, Pak Amrullah. Saya persilakan Pak Amrullah untuk menanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ustaz Kudus. Baik, Pak Hamdun, nggih. Ya, Ustaz. Ya. Di dalam kebiasaan mengajar, menurut Pak Hamdun sendiri, apa kebiasaan baik dan kurang baik di dalam mengajar? Itu Pak Hamdun sendiri bagaimana, Pak? Kebiasaan baik yang pertama sebelum kita memulai pembelajaran pada inti daripada itu, Pak. Kebiasaan baik ya sebelum kita mempelajari, masuk pada pembelajaran biasanya itu anak-anak terlebih dahulu diminta untuk mempersiapkan segala yang ada di kelas dan menjaga kebersihan yang ada di kelas. Biasanya seperti itu, Ustaz. Baik itu ada sampah, silakan dibersihkan terlebih dahulu di tempat-tempatnya dan memotivasi terhadap siswa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah agar hati kita selalu mendapatkan ketenangan seperti itu. Dan kebiasaan buruknya terkadang-kadang itu ngajarnya tergesa-gesa dengan waktu seperti itu. Kadang lupa dengan lupa dengan waktu-waktu yang ada di RPP, berarti itu kebiasaannya. Baik. Menurut Pak Hamdun, bagaimana sekiranya si peserta didik ini betul-betul mau menghafalkan Al-Quran dan senang bukan hanya, tapi dia betul-betul senang. Gimana kira apa triknya, Pak? Biar senang, biar menarik, biar betul-betul gemar di dalam menghafal Al-Quran. Ya tentunya sebagai guru, utamanya saya pribadi, Ustaz, tentunya memberikan motivasi bahwasanya siswa itu diharapkan dan diajak dan dimotivasi untuk senantiasa membaca dan membaca Al-Quran seperti itu. Karena Al-Quran merupakan sebuah pedoman bagi umat Islam, penyelamat bagi umat Islam, dan juga penuntun bagi umat Islam, petunjuk bagi umat Islam. Jadi memberikan motivasi yang baik kepada siswa dan mengajarkan yang baik bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, tajwidnya, makhrajul hurufnya, terus tata cara bacanya, tartilnya, kan seperti itu, agar siswa itu merasa senang akan bacaan-bacaan Al-Quran seperti itu, Ustaz. Baik, yang terakhir Pak Hamdun. Yes, perangkat pembelajaran itu terdiri dari apa saja, Pak? Perangkat itu terdiri ada 9, Ustaz. Yang pertama, ya di sini ada identitas guru dan madrasah, kemudian ada KI, ada KD, ada tujuan, ada materi. Sebentar. Bukan, Pak. Maksud perangkat pembelajaran itu ada apa saja? Bukan isi KD, Pak. Apa isi perangkat keseluruhan? Ya, yang pertama ada RPE, ya, rencana pekan efektif, ada Prota, ada Promis, ada silabus, ada RPP, ada bahan ajar, ada LKPD, terus evaluasi, dan media di dalamnya, tentunya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hamdun, selamat ya. Ya, terima kasih Ustaz. Beberapa bulan lagi selesai ya. Baik, terima kasih.